Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 4 Sumberjaya yang saya hormati, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Tugas ini adalah merupakan kewajiban sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Saya berharap Bapak dan Ibu tidak terasa digurui oleh saya, karena kita sama-sama belajar. Waktu kemarin Pak Wadi juga sudah membentuk komunitas belajar ya Pak Wadi, jadi kita sebagai pembelajar sepanjang hayat kita harus belajar terus menerus seperti itu. Izinkan saya diawali dengan yang pertama, yaitu latar belakang kenapa kita ingin budaya positif di sekolah kita, karena suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang dan pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan tanpa kekerasan dan ancaman yang ada. Praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi betapa bagusnya materi di budaya positif ini. Jadi mungkin pada kenyataannya kita masih melakukan ancaman atau hukuman pada murid-murid, ternyata diharapkan di disiplin positif atau budaya positif itu tidak terjadi seperti itu. Berikutnya adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Jadi ketika Pak Ming meminta Apple untuk membawakan bola voli itu karena memang Apple menyerahkan dirinya bersedia untuk dikontrol. Tetapi kalau misalnya Apple itu menolak, itu ya berarti tidak bisa. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol. Kamu besok datang jam 7, kalau anak itu tidak mau ya tidak mau, jadi seperti itu. Jadi ilusi, katanya guru itu mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya memberikan sebuah penghargaan ataupun pemberian sesuatu, itu ilusi juga bisa mengubah tingkah laku murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang kita juga kan melakukan hal ini, ya ternyata itu sebenarnya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita terhadap anak itu sering memaksa. Tinggal sapukan ruangan anak, tapi anak itu tidak mau, malahan berlari. Kita makin keras seperti itu, dan anak pun dalam melakukannya jadi tidak ikhlas saja sambil tenang, dan mungkin dalam hatinya membenci guru dan ya ada dendam terhadap guru. Berikutnya adalah merubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol dari Stephen Covey.
Jadi stimulus respon itu katanya realitas kebutuhan kita sama, tetapi kalau menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tetapi untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi sebetulnya tidak bisa seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi kita tidak bisa harus berpandangan dunia kita itu sama dengan kita, tidak bisa. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon, tetapi kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, jadi ada tujuannya. Ketika anak itu misalnya memukul temannya, itu pasti ada tujuan. Tetapi kalau stimulus respon itu berarti melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Berikutnya, di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat kedudukan gagal. Tetapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Jadi kalau di stimulus respon itu menang kalah, guru tuh selalu menang dan murid itu selalu kalah, seperti itu. Berikutnya, teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasinya dan dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Betapa menyenangkannya kalau budaya positif itu dilaksanakan di sekolah kita, dan kita tidak usah memarahi anak, tetapi anak sudah bisa berubah dari motivasi intrinsik. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat memahami dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif, seperti itu. Selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Masih motivasinya adalah motivasi eksternal. Berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, motivasi eksternal. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu berasal dari motivasi internal, jadi dari diri kita sendiri. Nah, sekarang ada tugas Bapak Ibu diminta untuk berpendapat. Tugas Anda sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Berikutnya adalah ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Mungkin saja motivasi itu adalah bisa gabungannya, atau gabungan dari kedua-duanya ataupun ketiga-tiganya. Jadi saya sekarang mengharapkan Bapak dan Ibu berpendapat bagaimana tentang kehadiran Bapak dan Ibu ke sekolah, apa yang menjadikan motivasi
Bapak Ibu untuk datang ke sekolah atau mengajar tepat waktu. Karena Bu Eri menguap, jadi akan diberikan untuk kesempatan berbicara. Makan dulu. Bapak Ibu mangga pun aja letetan ngopi saja. Pertanyaannya adalah ketika Anda datang tepat waktu mengajar, apa yang menjadi motivasinya itu dari ketiga motivasi perilaku itu? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang tadi Bapak angkat, mudah-mudahan sesuai. Di sini ketika saya berangkat ke sekolah tepat waktu dalam masuk kelas ataupun mengajar, kalau dilihat dari tiga motivasi ini ya, sebentar. Dilihat dari tiga macam motivasi ini, saya rasa kita lihat dulu yang pertama ya, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, ya itu juga menjadi salah satu faktor ya, salah satu faktor kenapa saya harus berangkat sekolah tepat waktu, kemudian mengajar tepat waktu dan tidak bolos. Kemudian yang motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, walaupun sebenarnya kalau pribadi saya sendiri sih tidak untuk mendapatkan penghargaan ya, cuman ya kalau mungkin imbalan itu ke apa ya, maksudnya jadi mungkin seperti itu, setidaknya saya tidak jadi bahan omongan orang lain lah, setidaknya seperti itu, walaupun tidak apa, intinya itu tidak ingin puji maksudnya, tapi ya intinya itu aja lah, tidak jadi bahan omongan jelek orang atau apa itu ya. Untuk yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya sebenarnya kalau untuk menjadi apa yang mereka inginkan, apa ya, tidak mungkin ya Pak ya, yang minimalnya sedikit seperti mereka inginkan, karena kita pasti harus menjadi diri sendiri ya, tidak menjadikan kita menjadi seorang orang lain, diri orang lain. Jadi di sini tiga-tiganya menurut saya itu bisa jadi motivasi saya ketika datang ke sekolah untuk mengajar. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Eri. Jadi Bu Eri tadi mengungkapkan ketiga-tiganya masuk aja, kita sebetulnya takut juga untuk dihukum, jadi ada rasa takut. Berikutnya ya untuk mendapatkan penghargaan supaya tidak diceritakan oleh orang lain. Tetapi yang lebih bahaya itu sebetulnya adalah dari motivasi internal itu, menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri untuk tepat waktu seperti itu. Masih banyak yang ingin disampaikan, Bapak Ibu, jadi ngebut saja. Keyakinan kelas. Waktu saya di Australia itu masih berbentuk classroom rules, peraturan kelas, tetapi tahun 2013, sekarang 10 tahun kemudian tidak ada lagi peraturan kelas, tetapi sudah berubah ke keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya, karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Jadi misalnya seperti peraturan yang harus datang pada pukul 7 misalnya tepat, atau bagaimana tulisan-tulisan seperti itu yang datang dari atas saja tidak diyakini oleh para siswa, itu katanya ya kurang bagus seperti itu. Jadi peraturan-peraturan tertulis tanpa makna, jadi anak-anak tidak memahami apa maksudnya. Berikutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata jangan ya. Jadi misalnya jangan datang terlambat, tidak seperti itu. Berikutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sekarang itu saya pun sudah mengikuti mencoba mengikuti cara membuat keyakinan kelas, dan prosesnya itu memang lama ya. Jadi ada tahapan-tahapan, nanti Bapak dan Ibu bisa berbincang lagi tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Berikut adalah contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghormati, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kalimatnya berbeda dengan peraturan, tetapi keyakinan kelas itu seperti ini. Berikutnya, keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik saya, berkomitmen terhadap senantiasa membantu. Berikutnya adalah kelas 7 SMP misalnya. Kami rasa hormat ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berikutnya, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kalimatnya pun tidak kalimat mengatur, tapi kalimat-kalimat sebagai keyakinan yang harus kita laksanakan. Berikutnya, paradigma baru yang saya rasakan didapatkan di CGP ini adalah dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh yang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kenapa hampir pasti tidak berhasil? Memang karena motivasinya bukan dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri, insya Allah akan berhasil. Kita lihat lagi tentang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Yang mengagetkan lagi, penghargaan merusak hubungan. Apa yang dimaksud dengan itu? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Betul tidak kira-kira Bapak dan Ibu? Betul. Betul ya, betul. Jadi memang jadi kita akan berpikir lagi bagaimana caranya supaya tepat seperti itu. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut.
Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba, dan mereka merasa bahwa saya itu gagal. Di kelas ini misalnya yang selalu juara tuh Ibu Nunung, saya dengan Bu Eri itu tidak pernah juara, dan kita sama-sama membenci Bu Nunung aja. Pasti Bu Nunung lagi yang juara. Sudah, kurang mah kudu menghadiri pengumuman di lapang, misalnya seperti itu. Saya turut merasakan juga ya, orang-orang yang berprestasi itu tidak disukai oleh teman-temannya. Mungkin di sini yang menyatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Entah kalau jadi nanti tidak ada penghargaan untuk yang mendapatkan yang awal mengumpulkan RPP aja itu sudah dihilangkan. Ya, karena itu kayak Panggasika. itu tidak boleh. Motivasi, Pak. Tidak boleh. Jadi Ibu Maria itu pasti dibenci oleh teman-teman. Wih kan. Boleh soal. Ini juga sama lah ya. Kok saya tidak? Padahal saya sudah selesai, hanya terlambat saja mengumpulkan saja seperti itu. Berikutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Tetapi memang pandangannya ini berbeda dengan Pak Ming. Mungkin ya dalam bola voli itu semakin hadiahnya semakin besar, mungkin memotivasi untuk lebih keras lagi di olahraga. Atau tidak Pak Ming? Motivasi ya, itu kan membingungkan. Yang kita pahami seperti itu supaya lebih bersemangat, tapi menurut ini tidak seperti itu lagi. Nah ini lagi ada penghargaan menghukum, tapi saya rasakan ini ada benarnya juga. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka kendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum atau Anda akan merasa bersalah. Ini contohnya ada, misalnya ketika anak saya itu tadinya ranking 1, pas turun ke ranking 2 itu pasti ditanya oleh kakeknya, oleh neneknya, kenapa untuk ranking 2 ya? Dan dia itu selalu ditanya, kenapa tidak ranking 1 lagi? Jadi dia itu merasa bersalah dan merasa gagal ketika ranking 2, padahal ranking 2 kan istilahnya bagus. Jadi nanti akan ditinjau ulang lagi pemberian penghargaan yang setiap semester apakah baik atau tidak. Jadi kita ingin berdiskusi ya, apakah ini benar juga istilah-istilah yang disampaikan di sini, karena ya kita harus banyak berdiskusi juga. Tujuannya supaya baik, kita harus bagaimana. Berikutnya adalah saat motivasi dari dalam diri atau unsur intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ketika anak itu sudah merasakan bakat keberhasilan, itu sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Misalnya anak itu sudah merasakan keberhasilan ketika membaca, dan kita memberikan nanti sore beli es krim yuk, sudah berhasil, seperti itu. Nah itu dianggapnya adalah mengambil kegembiraan itu, karena direbut dengan hanya
sebuah es krim saja penghargaannya. Berikutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan kita akan belajar mengenai restitusi ini untuk dilaksanakan di sekolah kita. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sangat indah sekali dari kalimatnya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan tidak merasa gagal. Seperti itu. Berikutnya ini adalah hubungan, konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kalau untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya ketika anak datang terlambat, kita memberikan hukuman itu karena ruang WC kita kotor, jadi anak itu disuruh bersihkan WC. Seperti itu. Jadi sesuatu yang menyakitkan. Berikutnya, kalau di konsekuensi itu seperti ini. Ketika anak menumpahkan misalnya ada ember untuk cuci tangan di kelas, berikutnya dia tumpahkan dan dia itu harus mengepel lantai yang basah, itu namanya itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan. Berikutnya, kalau restitusi merupakan pilihan. Di hukuman itu identitas anak yang melakukan kesalahan itu adalah identitas gagal, tapi untuk di sini konsekuensi ataupun di restitusi adalah identitasnya sukses, jadi tidak merasa bersalah mereka. Berikutnya, di hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, karena menumpahkan ember untuk cuci tangan misalnya, langsung saja dia bersihkan, dia sudah menebus kesalahannya seperti itu, jadi dia tidak berdosa terus seperti itu, ataupun tidak menjadi anak yang gagal, tapi masih identitasnya sukses. Kalau untuk restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya, terus hukuman itu beragam. Ketika anak yang terlambat dihadapi oleh Ibu Juju, hukumannya apa? Tetapi untuk dihadapi dengan Ibu Titi, hukumannya beda lagi. Kalau Ibu Titi berpikir perpustakaan kotor, sapu perpustakaan, nah seperti itu. Jadi untuk hukuman itu istilahnya tidak disangka-sangka lah, hukuman itu tidak direncanakan, bebas pokoknya guru sebagai raja untuk menghukum. Berikutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau misalnya ada anak yang merasa disakiti oleh anak A, nah anak A itu seolah-olah si korban itu merasakan keadilan karena si B-nya itu yang melakukan pelanggaran itu dihukum oleh gurunya dengan takaran yang sama atau mungkin lebih berat. Kalau di konsekuensi, korban diabaikan, ya si anak yang melakukan kesalahan itu ya sudah tidak apa-apa. Kalau untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Gantinya ya dengan identitas sukses tadi. Di hukuman, murid akan tersakiti. Kalau di konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, hanya tidak nyaman saja. Kalau di restitusi, murid mendapatkan penguatan. Berikutnya, hukuman itu akan membuat perilaku pasif agresif. Dia diam tetapi dia dendam, seperti itu. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi kalau untuk restitusi masalahnya terpecahkan. Berikutnya adalah hukuman itu akan bermasalah ketika murid tidak takut.
ketika murid tidak takut malahan melakukan